Pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat diwarnai perdebatan saat sejumlah orang menganggap PSU tidak sah. PSU dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya penggunaan formulir C6 milik orang lain lebih dari satu warga. Pendukung pasangan calon nomor urut 2 ini protes kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di TPS 01 Gambir saat pemungutan suara ulang berlangsung pada Sabtu pagi. Salah satu saksi pasangan Ahok Jarot di TPS 01 memprotes pelaksanaan pemungutan suara ulang karena menilai rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran formulir C6 tidak melibatkan saksi pasangan calon. Mereka juga kecewa lantaran 2 orang yang diduga menggunakan C6 orang lain tidak ditangkap. Menurut mereka karena ada karena saksi mereka tidak dimintai keterangan. Tapi kan menurut Panwas Kecamatan itu tidak boleh merekomendasikan sesuatu tanpa dia mendapatkan keterangan. Tapi yang bersangkutan kan udah dipanggil ya. Tapi kan tidak hadir. Sedangkan batas waktu rekomendasi pemungutan suara ulang ini paling lambat 2 hari setelah pungut hitung. Jadi kami tetap mengacu kepada peraturan KPU juga. Ya, kami prinsipnya bahwa pemungutan suara ulang ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, pokoknya kalau semua keberatan yang terjadi di TPS ini dicatatkan dalam form C2 KWK 2. Biar semua jelas. Penggunaan formulir C6 milik orang lain oleh lebih dari 2 orang membuat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS. Yaitu di TPS 01 Gambir dan TPS 19 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di TPS 01 Gambir, angka partisipasi pemilih menurun drastis jika dibandingkan 19 April lalu. Digelar sejak Sabtu pagi, pemungutan suara ulang di TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat diikuti 234 pemilih dari total 629 warga yang tercatat dalam daftar pemilih, atau sekitar 37,5%. Angka partisipasi turun jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih yang mencapai 76% di TPS 01 Gambir pada 19 April lalu. Pemungutan suara ulang ini dilakukan setelah panitia pengawas pemilu menemukan adanya 2 orang yang menggunakan formulir C milik orang lain pada saat pencoblosan 19 April. Persoalan ini merupakan permasalahan yang sama dengan latar belakang pemungutan suara ulang pada putaran pertama. Menurut ketentuan memang pemilih dalam DPT itu memberikan C6 untuk disampaikan kepada KPPS. Lalu dalam surat edaran dan PKPU dinyatakan kalau C6-nya sekalipun dibawa tapi dicurigai atau diragukan keberadaannya maka boleh menggunakan identitas lain memuat nama, foto, dan alamat. Ketua Bawaslu DKI Mima Susanti menyatakan pelanggaran C6 tidak hanya terjadi di 2 TPS saja, melainkan di 9 TPS. Namun di 7 TPS lain hanya ditemukan 1 orang saja yang menggunakan formulir C6 milik orang lain, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang, melainkan hanya penyidikan pidana pemilu. Dari 9 titik TPS yang itu kita duga ada pemilih yang menggunakan C6 orang lain, termasuk TPS 01 dan TPS 19, semua dalam proses penanganan pelanggaran. Yang sudah diputus adalah TPS 24. Tugu Selatan, Jakarta Utara. Itu sudah direkomendasikan kepada pihak kepolisian sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Bawaslu mencatat pelanggaran Pilkada DKI tak hanya terkait penyalahgunaan C6 saja, juga dugaan pelanggaran administrasi hingga dugaan pidana pemilu. Mahardika Utama, Jakarta. Pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa, Duren Sawit. Pemungutan suara ulang dilakukan karena ditemukan penyalahgunaan form C6 di TPS ini. Saat hari pencoblosan ada 2 warga yang menggunakan form C6 milik orang lain. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada, jika lebih dari 1 orang menggunakan form C6 orang lain, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jumlah DPT di TPS 19 ini adalah sebanyak 661 orang ditambah 8 orang tambahan. Tingkat partisipasi pada hari pencoblosan 19 April kemarin mencapai 90% atau sebanyak 551 suara, di mana suara pasangan Anies Sandi menjadi juara di TPS ini dengan perolehan 349 suara. Basuki Jarot 209 suara dan 9 suara tidak sah. Karena adanya warga TPS 19 ini, ada 2 orang yang melakukan
pemilihan menggunakan C6 orang lain. Tepatnya yang satu menggunakan C6 bibinya, yang satu menggunakan C6 ibunya. Kemarin PPK bersama dengan PPS dan KPPS ini senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui pamflet maupun pengumuman di mushola tentang supaya menyuruh untuk memilih datang ke TPS. Enggak juga sih, biar adil aja kan, soalnya kemarin emang curang, ada kecurangan, jadi biar adil aja ya harus begini emang diharuskan diulang ya ikutin aja. Ya. Sudah dikasih tahu sejak kapan? Kemarin langsung hari Jumat itu langsung dikasih surat selembaran itu, langsung di WA, terus masing-masing suruh datang ke Pak RT-nya langsung itu. Penghitungan suara ulang dilakukan di TPS 19 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Suara Anies Sandi tetap unggul di TPS ini. Pada pemungutan suara ulang ini, hasil perhitungan tidak mengalami perubahan pemenang, di mana pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno mengungguli pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat dengan jumlah perolehan suara sebesar 256 suara dari total suara yang sah sebesar 331 suara. Jumlah partisipasi kali ini sekitar 50% lebih rendah dibandingkan saat pencoblosan 19 April yang mencapai 90%. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang meninjau lokasi ini, rendahnya partisipasi disebabkan oleh bertepatan dengan libur panjang. Kalau kita lihat ya di TPS 019 memang agak ramai juga. Tapi kalau dilihat dari partisipasi dibandingkan kemarin memang menurun cukup signifikan ya. Jadi kemarin kan 500 lebih, tadi 338 dari 661 pemilih gitu. Jadi memang di beberapa tempat kalau pemungutan suara ulang biasanya partisipasi terjadi penurunan gitu.